Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel, perkenalkan nama saya Mustaham. Saya dari Universitas 19 November Kulaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Jasmani dan Olahraga. NIM 231710826. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai karakteristik dan pendekatan dalam pendidikan jasmani adaptif atau biasa disebut penjas adaptif. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang tadi, terlebih dahulu kita harus mengetahui poin-poin penting dalam penjas adaptif. Seperti apa itu penjas adaptif, sejarah penjas adaptif, kemudian perkembangan penjas adaptif di dunia maupun di Indonesia. Simak baik-baik video dari saya. Pendidikan jasmani adaptif atau biasa disebut penjas adaptif adalah cabang dari pendidikan jasmani yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan individu dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau emosional. Tujuan utama penjas adaptif adalah memastikan setiap individu, terlepas dari kondisi atau disabilitas, dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang bermanfaat bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Yang pertama itu periode awal atau pramodern. Pada masa awal, aktivitas fisik bagi individu dengan disabilitas sering dianggap tidak perlu karena keterbatasan pandangan masyarakat. Banyak yang memandang individu dengan disabilitas sebagai tidak mampu untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Namun, ada bukti awal bahwa budaya tertentu seperti Yunani dan Romawi kuno menyadari pentingnya rehabilitasi fisik. Misalnya, Hippocrates dan Galen menyarankan latihan fisik untuk meningkatkan kesehatan. Selanjutnya yang kedua, perkembangan era modern awal abad ke-18 dan ke-19. Pada abad ke-18, konsep terapi fisik mulai berkembang. Fokusnya adalah rehabilitasi bagi orang-orang yang mengalami gangguan fisik. Contohnya, peran Per Hendrik Link pada tahun 1776 hingga 1839. Link adalah seorang pelopor pendidikan jasmani di Swedia yang mengembangkan latihan fisik yang terorganisasi untuk rehabilitasi. Pada akhir abad ke-18, lembaga pendidikan untuk individu dengan disabilitas mulai memasukkan aktivitas fisik sebagai bagian dari program rehabilitasi. Kemudian yang ketiga, awal abad ke-20. Munculnya Perang Dunia I dan II membawa perhatian lebih pentingnya rehabilitasi fisik. Banyak tentara yang kembali dari medan perang dengan cedera fisik atau disabilitas membutuhkan program khusus. Pada tahun 1920-an, pendidikan jasmani mulai diadaptasi bagi siswa dengan kebutuhan khusus, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Nah, di sini kita lihat penjas adaptif mulai berkembang di berbagai negara. Seperti tadi yang saya jelaskan, sudah berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian, perkembangan terapi fisik dan olahraga rehabilitas. Olahraga mulai digunakan untuk membantu individu dengan disabilitas agar dapat meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup mereka. Selanjutnya yang keempat, periode pasca Perang Dunia II. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, pendidikan jasmani adaptif berkembang pesat di Amerika Serikat dengan munculnya Undang-Undang Pendidikan Inklusif. Pada tahun 1960-an, konsep Adaptive Physical Education diperkenalkan, yaitu penyesuaian program penjas untuk memenuhi kebutuhan individu. Undang-undang di Amerika Serikat Education for All Handicapped Children (ACT) 1975
di Amerika Serikat mewajibkan sekolah untuk menyediakan program pendidikan jasmani bagi siswa dengan disabilitas. Selanjutnya, di sini kita masuk ke poin yang kelima, yaitu perkembangan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, penjas adaptif mulai diperkenalkan seiring dengan perkembangan pendidikan inklusif pada akhir abad ke-20. Fokus utamanya adalah memberikan kesempatan bagi siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan jasmani yang sesuai dengan kemampuan mereka. Pada tahun 1980-an, sekolah luar biasa atau biasa disebut SLB mulai memasukkan program olahraga adaptif. Pada 2010-an, pendidikan inklusif mulai digalakkan dan penjas adaptif menjadi salah satu bagian penting dari kurikulum. Kita masuk di poin yang terakhir, yaitu era modern. Era modern bisa saja kita sebut kemudian kita masuk ke era modern. Era modern bisa kita sebut sebagai era sekarang, karena penjas adaptif kini diakui sebagai bagian integral dari pendidikan inklusif. Berbagai kompetisi olahraga adaptif seperti Paralympic Games, Special Olympic, dan olahraga untuk difabel lainnya menjadi bukti bahwa individu dengan disabilitas dapat meraih prestasi dalam bidang olahraga. Dari sejarah ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sejarah panjang penjas adaptif menunjukkan evolusi dari sekedar rehabilitas fisik menjadi pendekatan pendidikan yang berpusat pada inklusi dan pemberdayaan individu dengan kebutuhan khusus. Kini penjas adaptif menjadi simbol kesetaraan dan hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa diskriminasi. Pendidikan jasmani adaptif adalah bentuk pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan disabilitas kebutuhan khusus lainnya. Di sini kita akan membahas karakteristik penjas adaptif yang meliputi yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, individualisasi. Yang ketiga, berorientasi pada kemampuan bukan keterbatasan. Yang keempat, modifikasi aktivitas. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri. Yang keenam, melibatkan pendekatan multidisiplin. Yang ketujuh, berorientasi pada tujuan rehabilitas dan pengembangan. Dan yang terakhir, yaitu lingkungan yang inklusif dan aman. Kita akan membahas ke-8 karakteristik penjas adaptif ini. Simak video dari saya. Yang pertama, fleksibilitas dalam penjas adaptif merujuk pada kemampuan untuk menyesuaikan program pendidikan jasmani agar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi siswa dengan kebutuhan khusus. Fleksibilitas ini melibatkan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk metode pengajaran, alat bantu, aturan permainan, dan lingkungan. Contoh fleksibilitas dalam penjas adaptif. Yang pertama, penyesuaian alat dan perlengkapan. Contoh, menggunakan alat yang lebih ringan dan lebih besar untuk siswa dengan keterbatasan motorik kasar, sehingga lebih mudah untuk ditangkap atau ditendang. Penyesuaian lainnya yaitu raket dengan pegangan yang lebih besar untuk siswa yang mengalami kesulitan menggenggam. Yang kedua, modifikasi aktivitas atau permainan. Contoh, dalam permainan aspek bola, siswa dengan kursi roda dapat berperan sebagai penjaga gawang dengan area gerak yang lebih kecil. Contoh lain, mengganti lari cepat dengan jalan santai atau lari di tempat bagi siswa dengan keterbatasan mobilitas. Yang ketiga, penggunaan alat bantu. Contoh, siswa dengan gangguan penglihatan dapat bermain dengan bola lonceng di dalamnya sehingga bisa mendengar pergerakan bola. Kemudian contoh lain, menggunakan alat bantu seperti tiang perpegangan dalam senam untuk membantu keseimbangan. Kemudian yang keempat, durasi dan intensitas aktivitas. Contoh, mengurangi waktu bermain atau istirahat lebih sering untuk siswa yang dengan gangguan stamina atau kesehatan tertentu. Contoh lain, memberikan tugas dengan intensitas rendah seperti berjalan di lintasan pendek, alih-alih lari maraton. Kemudian yang kelima, pendekatan pengajaran.
Contoh menggunakan instruksi verbal yang lebih baik, rinci untuk siswa dengan gangguan pendengaran atau memberikan demonstrasi gerakan untuk siswa dengan gangguan belajar. Contoh lain, memberikan pendampingan tambahan dari asisten guru saat melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang keenam, lingkungan aktivitas. Contoh, memindahkan aktivitas dari lapangan terbuka ke ruangan tertutup untuk siswa yang lebih sensitif terhadap cuaca ekstrim. Kemudian contoh lain, menyediakan lantai dengan permukaan khusus untuk siswa dengan gangguan mobilitas agar tidak licin. Fleksibilitas ini memastikan bahwa semua siswa dapat berpartisipasi dalam aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan mereka, meningkatkan pengalaman belajar yang inklusif dan bermakna. Yang kedua, individualisasi adalah pendekatan yang menyesuaikan program pendidikan jasmani dengan kebutuhan, kemampuan, minat, dan karakteristik unik setiap siswa. Pendekatan ini bertujuan agar setiap siswa dapat belajar dan berpartisipasi secara optimal, meskipun memiliki keterbatasan fisik, intelektual, atau sensorik. Prinsip individualisasi dalam penjas adaptif yang pertama, penilaian awal yang dilakukan evaluasi kemampuan fisik, mental, dan emosional siswa untuk memahami kebutuhan dan potensi mereka. Contoh, mengukur kekuatan otot, fleksibilitas, atau kemampuan motorik halus dan kasar. Yang kedua, penyesuaian target pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirancang khusus untuk setiap siswa berdasarkan kemampuan mereka. Contoh, jika siswa tidak mampu berlari, target diganti dengan berjalan dalam jarak tertentu. Ketiga, penggunaan strategi dan metode beragam. Guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Contoh, memberikan instruksi visual untuk siswa dengan gangguan pendengaran atau menggunakan alat bantu fisik untuk siswa dengan keterbatasan mobilitas. Yang keempat, pemilihan aktivitas yang tepat. Aktivitas fisik dipilih berdasarkan minat siswa dan manfaat yang mereka peroleh. Contoh, siswa dengan keterbatasan fisik mungkin lebih cocok untuk permainan lempar tangkap daripada olahraga berlari. Yang kelima, modifikasi lingkungan. Lingkungan belajar diadaptasi untuk mendukung partisipasi aktif siswa. Contoh, lapangan olahraga dilengkapi dengan alat bantu seperti tiang pegangan atau jalur khusus kursi roda. Kemudian keenam, pendekatan berbasis rehabilitas dan pembangunan potensi. Program tidak hanya berorientasi pada aktivitas fisik, tetapi juga mendukung pembangunan psikososial siswa. Contoh, mengajarkan kerjasama dalam tim untuk meningkatkan keterampilan sosial. Selanjutnya yang ketujuh, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Kemajuan siswa dievaluasi secara rutin untuk memastikan program relevan dengan kebutuhan mereka. Contoh, jika siswa menunjukkan perkembangan, program dapat ditingkatkan dengan tantangan yang lebih kompleks. Selanjutnya poin ketiga yaitu berorientasi pada kemampuan bukan keterbatasan adalah prinsip utama dalam penjas adaptif yang menitibaratkan pada apa yang dapat dilakukan oleh siswa dengan kebutuhan khusus. Daripada berfokus pada hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan, pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan siswa, meningkatkan rasa percaya diri, dan memaksimalkan potensi mereka. Prinsip berorientasi pada kemampuan. Yang pertama, fokus pada potensi positif. Guru melihat kekuatan, keterampilan, dan bakat siswa, lalu mengembangkan aktivitas berdasarkan potensi tersebut. Contoh, jika seorang siswa tidak dapat menggunakan kaki untuk berlari, aktivitas dapat diarahkan pada olahraga yang menggunakan tangan, seperti melempar atau memantul. Kemudian yang kedua, pengembangan kemandirian. Memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar mandiri dalam kapasitas mereka sendiri. Contoh, siswa dengan gangguan mobilitas diajarkan menggunakan kursi roda untuk bermain basket. Yang ketiga, peningkatan partisipasi aktif. Aktivitas dirancang agar siswa tetap dapat berpartisipasi aktif sesuai kemampuan mereka.
Contoh, dalam permainan bola voli, siswa dengan keterbatasan motorik bisa diberi tugas mengatur bola atau berperan sebagai server. Yang keempat, motivasi dan penguatan positif. Siswa diberi apresiasi atas pencapaian mereka, tidak peduli seberapa kecil hasilnya. Contoh, memberikan pujian kepada siswa yang berhasil menyelesaikan rintangan sederhana sesuai kemampuannya. Yang kelima, penyesuaian aktivitas tanpa mengurangi tantangan. Meskipun disesuaikan, aktivitas tetap memberikan tantangan yang relevan dengan kemampuan siswa. Contoh, siswa dengan gangguan penglihatan bisa bermain lari estafet menggunakan pemandu lari. Kemudian contoh implementasi di penjas adaptif. Yang pertama, untuk siswa dengan gangguan fisik, modifikasi permainan sepak bola agar bisa dimainkan dengan tangan. Untuk siswa yang menggunakan kursi roda, memberikan latihan penguatan otot tangan bagi siswa yang memiliki gangguan pada kaki. Kemudian yang kedua, untuk siswa dengan gangguan pendengaran, menggunakan aba-aba visual seperti bendera atau lampu untuk memulai aktivitas. Memberikan aktivitas yang tidak memerlukan komunikasi verbal yang intens, seperti renang atau senam. Yang ketiga, untuk siswa dengan gangguan kognitif, memberikan tugas sederhana dan instruksi langkah demi langkah yang dapat diikuti, melibatkan permainan berulang untuk melatih keterampilan motorik dan konsentrasi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan mampu, serta memberi mereka kesempatan untuk meraih keberhasilan di bidang pendidikan jasmani sesuai dengan kapasitas masing-masing. Selanjutnya, poin keempat, modifikasi aktivitas. Dalam penjas adaptif, modifikasi aktivitas adalah penyesuaian pada kegiatan olahraga atau pendidikan jasmani untuk memungkinkan partisipasi penuh siswa dengan kebutuhan khusus. Modifikasi ini mencakup perubahan dalam aturan, alat, lingkungan, maupun cara pelaksanaannya agar aktivitas menjadi inklusif dan sesuai kemampuan siswa. Prinsip modifikasi aktivitas dalam penjas adaptif. Yang pertama, meningkatkan partisipasi aktivitas. Dirancang agar semua siswa dapat ikut serta dengan tingkat kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua, keamanan. Modifikasi harus mempertimbangkan keselamatan fisik dan emosional siswa. Yang ketiga, fleksibilitas. Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan individu tanpa menghilangkan pembelajaran. Yang keempat, kesetaraan. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam aktivitas. Contoh modifikasi aktivitas, aturan permainan. Contohnya, dalam permainan bola basket, siswa dengan keterbatasan mobilitas diperbolehkan menembak dari jarak yang lebih dekat. Contoh lain, mengurangi jumlah pemain atau memperpanjang waktu untuk mencetak skor. Kemudian, yang kedua, alat dan perlengkapan. Menggunakan bola yang lebih besar dan lebih ringan untuk siswa dengan gangguan motorik halus. Contoh, menggunakan raket dengan pegangan lebih besar untuk siswa yang kesulitan menggenggam. Kemudian yang ketiga, lingkungan aktivitas. Contohnya, menyesuaikan lantai lapangan dengan permukaan anti-slip untuk siswa pengguna kursi roda. Contoh lain, menggunakan ruangan yang lebih kecil agar siswa dengan gangguan orientasi tidak merasa kewalahan. Yang keempat, cara pelaksanaan aktivitas. Contoh, mengizinkan siswa dengan gangguan penglihatan bermain dengan sepak bola menggunakan bola dengan lonceng di dalamnya. Contoh lain, memberikan istirahat tambahan selama aktivitas fisik untuk siswa dengan keterbatasan stamina. Yang kelima, pendekatan pengajaran. Contoh, memberikan instruksi verbal yang lebih jelas atau menggunakan isyarat visual untuk siswa dengan gangguan pendengaran. Contoh lain,
memberikan pendampingan oleh asisten atau teman sebaya selama aktivitas berlangsung. Mental dan sosial siswa dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu peningkatan kemandirian dan kepercayaan diri merupakan salah satu tujuan utama penjas adaptif. Program ini dirancang untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus mengembangkan kemampuan fisik dan sosial mereka, sehingga mereka dapat merasa lebih percaya diri dan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Cara penjas adaptif meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri, yaitu satu, pemberian aktivitas yang sesuai kemampuan. Siswa diberikan tugas atau aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk memastikan keberhasilan. Contoh, seorang siswa menggunakan kursi roda diajarkan bermain bola basket duduk yang memberinya peluang untuk berprestasi di bidang olahraga. Kemudian yang kedua, penguatan positif dan apresiasi. Guru memberikan pujian atau penghargaan atas setiap pencapaian siswa sekecil apapun. Contoh, memberikan tepuk tangan atau sertifikat penghargaan setelah siswa berhasil menyelesaikan rintangan tertentu. Yang ketiga, melatih keterampilan untuk kehidupan sehari-hari. Aktivitas fisik yang diajarkan dalam penjas adaptif sering kali memiliki manfaat langsung untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, melatih siswa melempar dan menangkap dapat membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari seperti mengambil dan memindahkan barang. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Lingkungan yang mendukung dan bebas dari diskriminasi membantu siswa merasa nyaman untuk mencoba hal baru. Contohnya, menghindari kritik negatif dan fokus pada pengembangan setiap individu. Yang kelima, mendorong partisipasi aktif dalam kelompok. Melibatkan siswa dalam aktivitas kelompok untuk membangun keterampilan sosial dan kerjasama. Contoh, permainan tim seperti stafet memungkinkan siswa belajar berinteraksi dengan teman sebaya. Yang keenam, mengajarkan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan siswa. Siswa diajarkan untuk menghadapi tantangan dan mencari solusi sendiri dengan bimbingan guru. Contohnya, mengizinkan siswa memilih alat bantu olahraga yang paling nyaman bagi mereka. Kemudian yang ketujuh, memberikan tugas tingkat kesulitan yang bertahap. Aktivitas fisik dirancang secara bertahap, mulai dari sederhana hingga yang lebih kompleks. Contohnya, mulai berjalan di lintasan lurus sebelum mengajarkan mereka mengatasi rintangan kecil. Selanjutnya, poin yang keenam, yaitu melibatkan pendekatan multidisiplin. Dalam penjas adaptif berarti bekerja sama dengan berbagai profesional dari kebutuhan siswa dengan disabilitas atau kebutuhan khusus terpenuhi secara holistik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasi berbagai aspek seperti fisik, psikologis, sosial, dan edukasi dalam program penjas adaptif. Komponen pendekatan multidisiplin yang pertama, guru penjas adaptif merancang dan mengimplementasikan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, berperan sebagai fasilitator utama yang mengordinasikan program dengan para ahli lainnya. Yang kedua, ahli terapi fisik membantu dalam merancang latihan untuk meningkatkan kekuatan, keseimbangan, fleksibilitas, dan mobilitas siswa. Contoh, merancang latihan gerak yang aman bagi siswa dengan gangguan otot atau tulang. Yang ketiga, ahli terapi okupasi. Fokus pada pengembangan keterampilan motorik halus dan kemampuan siswa dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, memberikan latihan manipulasi bola untuk meningkatkan koordinasi tangan mata.
Yang keempat, psikolog atau konselor membantu dalam mengelola emosi, membangun kepercayaan diri, dan mendukung motivasi siswa. Contohnya, memberikan dukungan emosional untuk siswa yang merasa cemas dalam aktivitas kelompok. Poin yang ketujuh, berorientasi pada tujuan rehabilitas dan pengembangan adalah program pendidikan jasmani yang dirancang untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus, memulihkan fungsi fisik, meningkatkan kesehatan, serta mengembangkan keterampilan fisik, emosional, dan sosial. Fokus ini mencangkup rehabilitas fisik dan pengembangan kapasitas individu agar lebih mandiri dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan rehabilitas dalam penyakit adaptif yang pertama, memulihkan fungsi fisik, membantu siswa meningkatkan atau memulihkan kemampuan motorik, mobilitas, dan kekuatan tubuh. Contohnya, latihan berjalan dengan pendamping untuk siswa yang sedang menjalani pemulihan pasca cedera. Yang kedua, mengurangi risiko cedera. Program dirancang untuk meningkatkan postur tubuh, fleksibilitas, dan keseimbangan guna mengurangi risiko cedera lebih lanjut. Contohnya, latihan keseimbangan menggunakan bola game untuk siswa dengan gangguan koordinasi. Yang ketiga, mengelola kondisi kesehatan kronis, membantu siswa dengan gangguan kesehatan kronis seperti asma atau melalui aktivitas fisik yang sesuai. Contoh, aktivitas aerobik ringan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru dan stamina. Yang keempat, meningkatkan kemampuan fungsional, menyediakan aktivitas yang membantu siswa menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih efektif. Contoh, latihan peregangan untuk meningkatkan jangkauan gerak siswa dengan kekuatan otot. Kemudian poin yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu lingkungan yang inklusif dan aman. Dalam penjaga adaptif adalah lingkungan yang dirancang untuk memastikan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, merasa diterima, nyaman, dan bebas dari diskriminasi atau risiko cedera. Lingkungan ini mendukung partisipasi penuh siswa dalam aktivitas fisik dengan memberikan perhatian pada kebutuhan individu mereka. Prinsip lingkungan yang inklusif dan aman, yaitu yang pertama, aksibilitas. Lingkungan harus dapat diakses oleh semua siswa, termasuk menggunakan alat bantu seperti kursi roda atau tongkat. Contohnya, memastikan lapangan olahraga memiliki jalan akses yang rata dan bebas hambatan. Yang kedua, kesetaraan. Semua siswa diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa memandang kemampuan fisik atau mental mereka. Contoh, menyesuaikan aturan permainan agar semua siswa dapat berkontribusi. Yang ketiga, keamanan fisik. Memastikan alat, fasilitas, dan aktivitas tidak menimbulkan risiko cedera. Contoh, menggunakan bola berbahan lembut untuk mengurangi risiko benturan. Yang keempat, keamanan psikologis. Siswa merasa didukung secara emosional, bebas dari ejekan atau diskriminasi. Contoh, mengajarkan nilai empati dan menghargai perbedaan kepada semua siswa. Yang kelima, partisipasi aktif. Semua siswa dilibatkan dalam aktivitas fisik dengan menyesuaikan kebutuhan mereka. Contoh, memberikan peran khusus dalam permainan tim, seperti menjadi pencatat skor bagi siswa dengan keterbatasan mobilitas. Pendekatan dalam penjas adaptif. Yang pertama itu pendekatan individual, yaitu menyusun rencana pembelajaran berdasarkan hasil asesmen individu, seperti tes, kemampuan fisik, kebutuhan psikologis, dan preferensi. Yang kedua, pendekatan kolaboratif, yang melibatkan guru, terapis, keluarga, dan bahkan siswa itu sendiri dalam merancang program yang sesuai. Yang ketiga, pendekatan lingkungan,
menyesuaikan lingkungan belajar agar inklusif dan mendukung partisipasi seperti menyediakan ruang aman, ramah disabilitas, dan peralatan yang dimodifikasi. Yang keempat, pendekatan rehabilitas. Yang keempat, pendekatan rehabilitatif. Meningkatkan kemampuan fisik dan motorik melalui latihan yang dirancang khusus untuk kebutuhan rehabilitasi. Yang kelima, pendekatan berbasis keterampilan. Mengajarkan keterampilan olahraga berdasar atau aktivitas sehari-hari yang membantu siswa mandiri. Yang keenam, pendekatan inklusif. Melibatkan siswa dengan kebutuhan khusus dalam kegiatan bersama teman-teman lain untuk meningkatkan interaksi sosial. Dan yang ketujuh, pendekatan psikologis. Memberikan motivasi, dukungan emosional, dan rasa percaya diri kepada peserta didik agar tetap termotivasi untuk berpartisipasi.